Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan pertama saya sendiri Muhammad Bisam Ramadhani 192 10147, yang kemudian Muhammad Idofil Mahdi 192 10146. Kami membahas mengenai Mahkamah Syariah pada masa Kesultanan Aceh. Mahkamah Syariah sendiri di masa Kesultanan Aceh berdiri pada abad ke-16 yang berisikan memadukan hukum syariat dan adat yang ada pada masa itu. Kemudian tokoh yang berkontribusi besar diantaranya Syekh Abdul Rauf Singkel, seorang mufti terkemuka pada saat itu, dan seorang ulama besar Nuruddin Al-Roniri dengan karya monumentalnya yakni Kitab Sirat Al-Mustaqim yang digunakan sebagai media penyebaran Islam dan pedoman bagi guru-guru agama dan kodi. Lalu sistem peradilan agama menyatu dengan peradilan negeri dan mempunyai hierarki serta kekuatan absolut dalam penyelesaian perkara. Oleh karenanya terdapat beberapa tingkatan, yakni tingkatan pertama, apabila perkara ringan dilaksanakan di kampung yang dipimpin oleh Kewucik, dan apabila tergolong berat maka peradilan diselesaikan oleh balai hukum. Yang kedua yaitu Ulu Balang. Yang ketiga, Panglima Sagi. Yang keempat, terakhir, Mahkamah Agung yang terdiri dari Malikul Adil, orang kaya Sri Paduka Tuan, orang kaya Raja, bendahara, dan fakih atau ulama. Kemudian Mahkamah Syariah pada masa Hindia Belanda. Pada masa itu, peradilan agama merupakan bagian dari pengadilan adat. Tidak ada pemisahan antara peradilan agama dan pengadilan negeri, serta penyelesaian dan pengadilan masalah antara golongan Eropa dan bumi putera diselaraskan. Kemudian tingkatan peradilan agama. Tingkat ulu balang diketuai langsung oleh kepala ulu balang yang bersangkutan. Tingkat afdeling atau onderafdeling yang sapat diketuai oleh kontroleur. Penyelesaian perkara. Jika suatu perkara menyangkut hukum agama, maka akan diserahkan kepada Qadli Ulu Balang saja. Namun, jika suatu perkara menyangkut hukum yang lain, maka akan diselesaikan langsung oleh Ulu Balang didampingi oleh Qadli Ulu Balang. Mahkamah Syariah pada masa kemerdekaan. Pembentukan Mahkamah Syariah Karesidenan Aceh pada waktu itu hanya didasarkan kepada Kawat Gubernur Sumatera nomor 189 tanggal 13 Januari 1947 yang waktu itu dijabat oleh seorang tokoh Aceh yaitu Mr. D. Muhammad Hasan, yang disusul dengan Kawat Wakil Kepala Jabatan Agama Provinsi Sumatera nomor 226 atau 3 Dijab tanggal 22 Februari 1947. Kemudian, kewenangan Mahkamah Syariah di Aceh saat itu awalnya didasarkan kepada Kawat Kepala Jabatan Agama Provinsi Sumatera yang ditujukan kepada Jabatan Agama Daerah Aceh di Kutaraja nomor 896 atau 3 atau Dijab, yang intinya bahwa hak Mahkamah Syariah memutuskan soal-soal tentang nikah, tolak, rujuk, nafkah, sebagainya, lalu pembagian pusaka atau kewarisan, lalu harta wakaf, hibah, sedekah, dan selainnya. Dan yang terakhir yaitu Baitul Mal. Untuk mendapatkan hasil yang kuat atas surat Kawat tersebut, pemerintah Aceh membawa masalah tersebut ke sidang Badan Pekerja Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Badan Pekerja DPR Aceh telah memungut kewenangan dimaksud dengan putusan tanggal 3 Desember 1947 nomor 35 yang intinya sebagai berikut. Menguatkan instruksi Kepala Jabatan Agama Provinsi Sumatera tentang hak Mahkamah Syariah yang memutuskan: pertama, perkara nikah, talak, rujuk, dan nafkah; kedua, pembagian pusaka; ketiga, memutuskan harta wakaf, hibah, dan sedekah; kemudian yang terakhir, keempat, memutuskan Baitul Mal. Lalu, vonis-vonis yang bersangkutan dipandang serupa kekuatan vonis hakim negeri. Buat sementara menunggu ketentuan dari provinsi, maka urusan perail harta pusaka ditetapkan terus menjadi hak Mahkamah Syariah dan tidak lagi menjadi hak hakim rendah atau hak negeri. Untuk menjalankan urusan ini diserahkan kepada Kepala Jabatan Agama Daerah Aceh.
Selanjutnya ada 3 tingkatan mahkamah syariah di Aceh pada era awal kemerdekaan hingga lahirnya peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1997 tanggal 10 Agustus 1957, yakni Mahkamah Syariah Daerah Aceh sebagai pengadilan tertinggi dan tingkat terakhir yang kedudukan di Raja. Mahkamah Syariah Kenegerian sebagai pengadilan tingkat pertama sebanyak 106 buah yang berada di setiap daerah kecamatan yang ada di Aceh saat itu. Mahkamah Syariah Kewedanaan sebagai pengadilan tingkat banding sebanyak 20 buah yang berada di seluruh daerah kewedanaan yang ada di Aceh saat itu. Selanjutnya Mahkamah Syariah pada masa reformasi. Kemunculannya gerakan reformasi pada tahun 1998 sampai 1999. Rakyat Aceh memperjuangkan otonominya dan penerapan syariah Islam. Lalu kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru membawa banyak problem ekonomi, sosial, politik, dan agama. Serta ulama melakukan konsolidasi diri dengan mendirikan Himpunan Ulama Dayak Aceh atau HUDA yang bertujuan solusinya menurut HUDA yakni dengan legislasi syariah Islam bagi rakyat Aceh. Pada bulan Maret 2003, Pengadilan Agama di Nangor Aceh Darussalam dikonversi menjadi Mahkamah Syariah berdasarkan Kepres nomor 11 tahun 2003 dan UU Undang-Undang Nangor Aceh Darussalam nomor 18 tahun 2001 yang kemudian diatur oleh Konun nomor 10 tahun 2002. Sehubungan dengan penerapan syariah Islam di Aceh, setidak-tidaknya ada 17 perda atau konun yang ditetapkan antara tahun 2000 dan 2006. Pada masa pemerintahan Jepang, penjajahan Jepang yang dimulai sejak tahun 1942 semakin mempertajam polarisasi di antara ulama dan hulu balang. Sejalan dengan kebijakan Jepang untuk mendekati Islam, pemerintah penduduk mendirikan semacam Dewan Penasihat Masalah Agama dan menempatkan Daud Heureuh sebagai pemimpinnya. Namun untuk kaum hulu balang, pemerintah Jepang juga mendirikan Dewan Penasehat yang dipimpin oleh Teuku Muhammad Hasan. Kebijakan ini tentu saja tidak dapat meredam semangat patriotisme dan antikolonialisme di kalangan rakyat Aceh. Undang-Undang Aceh Syu Rei nomor 12 tanggal 15 Februari 1844 tentang Mahkamah Agama atau Syukio Hoin yang terdiri dari 3 hal. Yang pertama, Syukio Hoin berkedudukan di Kota Raja. Yang kedua, seorang kepala kodi yang anggotanya setiap kabupaten sekarang ini. Yang ketiga, seorang kodi son di setiap son atau kecamatan. Syukio Hoin merupakan pengadilan tingkat banding atas putusan kepala kodi dan kodi son. Tugas kodi son pada saat itu mirip dengan tugas kepala KUA kecamatan saat ini. Syukio Hoin atas anggota-anggota harian dan anggota-anggota biasa. Salah seorang dari anggota harian diangkat menjadi ketua atau Lintio oleh Aceh Syu Tiokan berdasarkan rekomendasi dari Kepala Pengadilan Negeri Kutaraja yang dipilih dari ulama yang cerdik, pandai, jujur, dan berpengaruh di dalam daerah Aceh. Selanjutnya mengenai eksistensi Mahkamah Syariah di Nangor Aceh Darussalam akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Selanjutnya saya ambil alih tentang eksistensi Mahkamah Syariah di Nangor Aceh. Memiliki keistimewaan untuk menerapkan syariat Islam secara kafah atau secara penuh. Legitimasi tersebut diberikan oleh pemerintah pusat untuk memenuhi harapan masyarakat Aceh yang menginginkan daerah Aceh tersebut berlaku hukum syariat sebagaimana Kesultanan Aceh yang menerapkan tentang hukum Islam secara kafah. Kemudian pemerintah pusat menyetujui dengan membuat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, antara lain mengatur tentang syariat Islam di Aceh.
dalam slide 20 tentang Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999. Pada pasal 4 ayat 1, penyelenggaraan kehidupan beragama di daerah disebutkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemiliknya dalam bermasyarakat. Di ayat kedua, daerah mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama dengan tetap menjaga kerukunan hidup. Selanjutnya, upaya pemerintahan Aceh mewujudkan pengaturan syariat Islam tersebut adalah melalui Mahkamah Syariah. Kedudukan Mahkamah Syariah di Aceh berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 pada tanggal 3 Maret tahun 2003 tentang Mahkamah Syariah dan Mahkamah Syariah Provinsi di Provinsi Aceh. Dengan hal ini dimungkinkan lahirnya hukum pidana Islam di Aceh, meskipun dengan adanya hal tersebut membuat hukum pidana di Aceh berbeda dengan hukum pidana yang berlaku secara umum di Nusantara. Menurut Yasa Abu Bakar bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggoroe Aceh Darussalam yang mengatur pelaksanaan sepanjang menyangkut kewenangan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah atau konun. Dalam pasal 31, Konun Provinsi Aceh ditentukan 1. Ketentuan pelaksanaan undang-undang ini menyangkut kewenangan pemerintah ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 2. Ketentuan pelaksanaan undang-undang ini yang menyangkut kewenangan pemerintah Provinsi Nanggoroe Aceh Darussalam ditetapkan dengan Konun Provinsi Nanggoroe Aceh Darussalam. Selanjutnya, sebelum kita bahas lebih lanjut, perlu kita ketahui konun adalah peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi khusus yang dapat menyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain. Dengan berasaskan lex specialis derogat lex generalis, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa konun adalah peraturan daerah yang digunakan untuk pelaksanaan otonomi khusus di Aceh. 3 hal penting dalam membahas persoalan eksistensi dan kedudukan Mahkamah Syariah di Aceh, dari kultur hukum, peranata hukum, dan aparat penegak hukum. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang kemudian dipertegas lagi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan dijelaskan lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Maka kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata sepanjang telah diatur dalam Konun Aceh bagi orang Islam menjadi kewenangan Mahkamah Syariah. Maka dalam pemerintahannya Nanggoroe Aceh Darussalam mengikuti asas lex specialis derogat lex generalis. Selanjutnya, prospek syariah Islam. Tentang sejarah pemberlakuan syariat Islam di Nanggoroe Aceh Darussalam. Pada awal kemerdekaan sampai tahun 1959. Pada masa kemerdekaan dari mulai tahun 1999 sampai 1998 dan setelah masa reformasi dari tahun 1999 sampai dengan sekarang. Di
Dijelaskan lebih rinci lagi, pada masa awal kemerdekaan, pelaksanaan syariat Islam di Aceh dapat dikatakan bahwa pemimpin Aceh sejak awal kemerdekaan sudah meminta izin kepada pemerintah pusat untuk melaksanakan syariat Islam di Aceh. Daud Be'ereuh memohon kepada Presiden Soekarno meminta agar diizinkan untuk pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Hal ini dilakukan karena Aceh merupakan bagian dari NKRI. Tahun 17 Desember pemerintah darurat Republik Indonesia mengumumkan pembentukan Provinsi Aceh dan Daud Be'ereuh. Pada tahun 1950, Provinsi Aceh dilebur dan disatukan dalam Provinsi Sumatera Utara dan dijadikan Aceh. Sedangkan pada tanggal 21 September setelah pemberontakan pada tahun 1953, pemberontakan pertama di Aceh saat awal tahun 1952, Kartosoewirjo mengirimkan beberapa tulisan dan maklumat tentang Darul Islam dan pemimpin Aceh untuk bergabung. Hingga pada tahun 1955, tepatnya pada tanggal 23 September, diadakan Kongres di Bate Kureng yang menyatakan bahwa Aceh memisahkan diri dari Indonesia dan bergabung dengan Darul Islam di bawah pimpinan Kartosoewirjo di Jawa Barat, memproklamasikan negara Islam di Indonesia. Dan sebagai wali negaranya diangkatlah Tengku Muhammad Daud Be'ereuh. Tahun 1958 atau 2 tahun setelah keluarnya Undang-Undang 24, keluarlah Ikrar Lantas yang pada intinya kedua belah pihak sepakat menghentikan kontak senjata dan mengusahakan jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah Aceh itu. Sejak saat itu pula dihasilkan maklumat konsepsi pelaksanaan unsur syariat Islam bagi daerah di bawah Aceh. Pada masa kemerdekaan, bulan Mei tahun 1959, pemerintah pusat mengutus Mr. Hadi untuk membawa misi perdamaian untuk Aceh. Pemerintah pusat memberikan status istimewa untuk Aceh dan kemudian mengejawantahkannya dalam keputusan RI nomor 1. Selanjutnya, Be'ereuh memandang bahwa sebutan istimewa bagi Aceh itu belum memiliki substansi dan bentuk konkret. Oleh karena itu, ia kembali masuk ke dalam hutan bersama pengikutnya dan melakukan gerilya perang saudara antara Darul Islam dan TNI kembali bersekolah di Aceh. Pada tanggal 18 sampai 22 Desember 2022 diadakan suatu acara besar di Gelang Padang, yaitu Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh atau MKRA. Dalam perjalanannya, penerapan syariat Islam di Aceh tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pada awal tahun 1977, Hasan Tiro memproklamirkan Gerakan Aceh Merdeka (GAMMEDA). Periode Gerakan Aceh Merdeka dibagi kepada 3 generasi. Generasi penggerak awal, generasi akhir tahun 90-an, dan generasi setelah pencabutan status Aceh dari daerah operasi militer. Selanjutnya pada masa reformasi. Pada akhir pemerintahan Orde Baru, kondisi Aceh belum menunjukkan adanya tanda-tanda perdamaian. Pencabutan status darurat militer terhadap Aceh resmi dilakukan pada tanggal 7 Agustus 1998. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar
1945 dengan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengalami perubahan pola yang signifikan. Semula menganut pola sentralistik menjadi pola desentralistik. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan menerbitkan Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam. Terjadi revisi terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus dan sekaligus mengubah nama Provinsi Daerah Istimewa Aceh menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pemberlakuan syariat Islam di Aceh secara kafah pada tanggal 1 Muharram 1423 Hijriah dan pembentukan Dinas Syariat Islam di tingkat provinsi yang kemudian diikuti oleh kabupaten atau kota di Provinsi Aceh berikutnya. Kemudian DPRD Aceh mengeluarkan Konun sebagai landasan hukum pelaksanaannya. Pada tanggal 1 Muharram tersebut juga, tahun berikutnya Mahkamah Agung membentuk Mahkamah Syariah di Aceh sebagai pengganti pengadilan agama. Selanjutnya, syariat Islam dan Konun di Aceh. Konun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut kanun, yang artinya undang-undang atau peraturan. Sedangkan pengertian konun dalam Kamus Bahasa Arab adalah undang-undang, kebiasaan atau adat. Pengertian konun dalam masyarakat Aceh terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 1 Angka 21 dan 20. Yang dimaksud dengan konun Aceh adalah peraturan perundang-undangan jenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Aceh. Dan konun kabupaten kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kota di Aceh. Sedangkan syariat Islam pemberlakuannya di Aceh secara formal baru dilakukan setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Secara definisi, syariat Islam di Aceh menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 adalah tuntutan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Syariat Islam dipraktekkan secara luas, mencakup aspek pendidikan, kebudayaan, politik, ekonomi, dan aspek-aspek lainnya. Kesimpulannya, dilihat dari sudut pandang, tujuan dari pemberlakuan syariat Islam di Aceh memiliki dua sisi yang berbeda. Pertama, sisi keindonesiaan, yaitu pemberlakuan syariat Islam di Aceh ditujukan untuk mencegah agar Aceh tidak memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, gagasan atau tujuan dari rakyat Aceh untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, pemerintah Indonesia melalui DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 yang mengatur pelaksanaan untuk keistimewaan yang diberikan kepada Aceh pada tahun 1999. Disahkan pula Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam undang-undang ini kepada Aceh diberikan peradilan syariat Islam yang akan dijalankan oleh Mahkamah Syariah yang kewenangannya ditetapkan oleh KONI. Selanjutnya, pelaksanaan syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam dapat dilihat pada slide 36.
tentang realitas keseharian masyarakat Aceh, pemerintah daerah merespon undang-undang, kemudian munculnya kontroversi dan kontroversi menyangkut formalitas syariat Islam dan pemberlakuan dan penerapan syariat. Peradilan Syariat Islam Provinsi Nanggala Aceh sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syariah yang bebas dari pengaruh pihak manapun. Kewenangan Mahkamah Syariah yang bagaimana dimaksudkan pada ayat pertama tadi berdasarkan atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional yang diatur lebih lanjut dengan Konun Provinsi Nanggala Aceh Darussalam. Pada ayat 3, kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberlakukan bagi pemeluk agama Islam. Selanjutnya, perbedaan pengadilan agama dan mahkamah syariah. Mahkamah syariah diberikan kewenangan untuk mengadili perkara-perkara jinayah yang telah diatur oleh Konun atau hukum positif Aceh. Sedangkan pengadilan agama tidak diberikan kewenangan untuk mengadili perkara-perkara jinayah yang telah diatur oleh Konun hukum Aceh. Keberadaan Mahkamah Syariah di Aceh pada awal kemerdekaan Republik Indonesia secara yuridis formal didasarkan pada Kawat Gubernur Sumatera nomor 189 tanggal 13 Januari 1997. Kepala Jawatan Agama Provinsi Sumatera nomor 226 jab pada tanggal 2 Februari 1997 tentang pembentukan Mahkamah Syariah di Aceh. Eksistensi Mahkamah Syariah diakui dengan keputusan Badan Pekerja DPR Aceh nomor 35 tanggal 35 tanggal 25 Desember 1947 hingga dikuatkan pula dengan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1947. Hal-hal yang melatar belakangi lahirnya Mahkamah Syariah di Provinsi Aceh. Yang pertama, Mahkamah Syariah bertujuan sebagai rekonstruksi hukum yang bersegi Islam. Kedua, menghidupkan kembali pepatah Aceh yang berbunyi adat Bakpo Temureum. Hukum Bak Syiah Kuala Konum Bak Putroy Pang Reusam Bak Laksamana. Maksudnya, di masa Kesultanan Iskandar Muda, syariat Islam diterapkan secara sungguh-sungguh dan melandasi kehidupan rakyat Aceh. Hal tersebut menunjukkan bahwa Sultan Iskandar Muda dengan nama Syiah Kuala merupakan adat biasa kerajaan masyarakat diatur oleh Sultan, tapi dalam bidang hukum wewenangnya ditindak ulama. Konun adalah lambang perundang-undangan yang berdasarkan Islam dan adat istiadat, sedangkan Reisam adalah lambang dari tata cara pelaksanaan adat dari ketua adat yang berlandaskan Islam.
Hanya itu saja yang bisa kelompok 7 sampaikan. Apabila ada salah kata, salah perbuatan, atau sesuatu yang kurang berkenan menurut para pendengar semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga ilmunya bermanfaat dan apa yang telah kami sampaikan menjadi pahala yang mengalir untuk kita semua di kemudian hari. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.